Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rasdi Wijaya dan di mata kuliah copywriting ya. Jadi hari ini kita akan belajar copywriting for print ad. Jadi teman-teman, print ad ini adalah dasar sebagai seorang copywriter untuk menulis iklan. Karena di iklan cetak ini teman-teman akan mulai belajar menulis dari mulai membuat kalimat-kalimat untuk membuat orang aware, interest, desire, hingga ke action. Jadi skill ini yang nanti akan teman-teman gunakan juga saat kalian aplikasikan untuk menulis caption di sosial media atau teman-teman menulis halaman per halaman di website. Nah, jadi ini yang tadi saya ceritakan, kita berangkat dari perilaku konsumen bahwa sebelum mereka membeli produk, biasanya mereka harus kenal dulu ada produk ini, aware, sadar. Setelah itu, mereka butuh diyakinkan, interest. Jadi aware ini tuh kalau di psikologi komunikasi, itu fase kognitif. Orang tahu, kenal, ya ada. Terus kemudian interest dan desire, ini sebetulnya ada di fase kognitif ya. Jadi ini adalah fase-fase orang mulai mencerna, menganalisa, dan terakhir action, ini ada di fase afektif. Di sini ada perubahan perilaku. Orang jadi pengen beli. Nah, fase aware, interest, sama desire itu biasanya kita berikan fakta-fakta atau pesan-pesan yang reason to buy, alasan untuk membeli produk. Dan kemudian di action, tahap yang terakhir, ini adalah pesan-pesan yang mengajak orang untuk mencoba produk atau membeli produk. Nah, di reason to buy itu biasanya ada penjelasan manfaat. Dan daya tarik manfaat ini biasanya disampaikan dengan dua angle nih, negatif atau positif. Jadi kalau negatif ini adalah masalah yang muncul saat orang belum membeli produk. Tadi misalnya ya, kita handle yogurt nih. Kemudian pendekatan negatifnya, rasa bersalahnya di sini adalah kira-kira masalah apa yang dimunculkan saat orang-orang tidak minum yogurt. Oh, di sini yogurt itu tuh fungsi produknya adalah membantu pencernaan. Maka pendekatan problemnya di bidang pencernaan. Oh, saat pencernaan terganggu, saat perut kembung, saat perut sebah gitu ya. Di sini cerita terkait itu yang bisa kalian munculkan. Atau pendekatan solusi. Pendekatan solusi di sini manfaat yang didapat saat pencernaan sehat. Jadi di sini keinginan untuk menghemat uang misalnya. Kalian nggak harus ke rumah sakit, nggak harus beli obat, nggak harus ke dokter, atau menafkahi keluarga Anda. Ini sebenarnya efek domino ya. Saat pencernaan sehat, maka bekerja pun menjadi lebih semangat atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tadi efek domino lagi nih, saat pencernaan sehat, kerja lebih semangat, maka naik pangkat. Ini sebenarnya efek domino ya yang bisa kalian pakai. Setelah teman-teman menulis reason to buy, ini jumlahnya biasanya 3/4 dari iklan, tutup iklan kalian dengan call to action. Jadi call to action di sini tuh instruksikan pembaca untuk melakukan hal yang Anda inginkan. Jadi yang beri mereka tenggat waktu. Senin harga naik, promo hanya berlaku hingga 30 Januari 2023. Atau daftar segera di gelombang pertama. Nah, ini adalah tenggat-tenggat waktu yang bikin orang merasa, kalau nggak sekarang, kita bakal nggak beruntung nih. Atau beri mereka insentif. Jadi kalau di sini biasanya dipakai untuk produk-produk yang daily use ya, kayak sabun cuci gitu ya, berhadiah piring, atau kopi berhadiah gelas, atau apa namanya, buy one get one free misalnya. Terus beri mereka cara sederhana untuk merespon dan sampaikan dengan sederhana. Ini biasanya digunakan di media sosial nih. Saat teman-teman datang ke sebuah kafe, terus sebelum makan kalian food porn dulu nih, di foto, upload di sosial media, di story misalnya, kalian mention kafenya, kemudian sama kafenya di repost. Atau di sama kafenya di DM, terima kasih ya Kak sudah datang ke kafe kami, semoga berkenan di hati, sampai jumpa di lain waktu misalnya. Nah itu tuh cara-cara sederhana yang saya pribadi pun saat
saya di repost oleh brand atau di komen itu merasa oke, saya jadi bagian dari kafe ini nih, saya jadi bagian dari pelanggannya dia nih, kayak lagi konsumen yang datang tapi udah masuk, udah naik ke pelanggan. Nah, setelah teman-teman tahu apa yang mau kalian tulis, nah sekarang kita mulai masuk. Biasanya idenya tuh apa ya dari sebuah produk yang bisa kita kelola jadi sebuah ide konten gitu ya. Yang pertama, bagaimana produk membuat hidup target audience lebih mudah. Jadi dari tadi ya misalnya Yakult gitu ya, manfaatnya adalah membantu pencernaan agar lebih sehat. Nah, jadi di sini cerita-cerita atau ide yang bisa kalian angkat dari keiklan cetak kalian adalah bagaimana membuat produk, bagaimana membuat Yakult, bikin konsumen hidupnya lebih enak. Terus kedua, menjawab keberatan dari target audience. Contohnya penjelasan kenapa harganya mahal. Nah, misalnya ini ya, Yakult dijual sebotol cuma Rp5.000. Tapi ini akan ada Yakult Premium nih, yang sebotol Rp500.000. Lebih mahal bukan? Nah, di sini teman-teman coba jelasin, kira-kira ada kandungan apa sih yang bikin mahal? Atau ada manfaat hebat apa sih yang membuat produk ini tuh berharga lebih mahal? Nah, ini bisa diangkat jadi ide. Terus, bukti bahwa fakta di kopi Anda adalah benar. Nah, ini biasanya saat ada riset yang melandasi sebuah produk. Tadi, Yakult dibandingkan sama Cimory. Ada risetnya. Dan ternyata misalnya nih ya, bakteri punya Yakult lebih baik daripada Cimory. Nah, fakta ini sampaikan faktanya. Atau ini juga biasanya terjadi saat brand Anda itu diterpa masalah krisis kepercayaan publik. Misalnya nih, dulu ada penyedap rasa yang diisukan mengandung babi. Kemudian dia melakukan riset untuk membuktikan bahwa ini tidak ada kandungan babinya loh. Nah, hasil risetnya munculkan menjadi sebuah ide iklan. Kepastian contoh testimoni ini menarik karena di era digital biasanya orang setelah membeli produk mereka akan minimal unboxing atau mereka akan mereview. Nah, hasil reviewnya ini jadikan konten. Karena ini akan memperkuat keyakinan konsumen selanjutnya untuk membeli produk. Atau gambar atau produk sesuatu yang mendramatisir manfaat utamanya. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi dari manfaat produk, bisa kalian create jadi story yang lebih dramatis. Dan terakhir, call to action. Cuma hati-hati untuk produk yang sangat baru, orang belum ada yang tahu, jangan bikin pendekatan call to action. Ini boleh dilakukan saat orang udah mulai aware. Orang udah aware, udah interest, sudah desire. Nah, kalian bikin iklan kedua tentang produk ini yang langsung mendorong pembelian boleh. Nah, teman-teman, di sebuah iklan itu nanti ada apa namanya susunannya. Jadi yang pertama akan dibuka dengan stopping power, headline, dan kemudian body copy. Jadi stopping power ini namanya juga stopping power. Dia bermanfaat untuk menghentikan mata pembaca. Ya saat mereka baca buku, baca majalah, terus atau saat mereka scroll, stopping power ini akan menghentikan jempol mereka di sini. Kemudian ada headline, Volkswagen City Emergency Brake. Nah, headline di sini berfungsi menjelaskan produk apa yang akan dijual di sini. Dan kemudian ada body copy. Nah, body copy di sini bermanfaat untuk menjelaskan lebih detail produk apa sih atau fitur apa sih yang dijelaskan di headline tadi. Jadi saat teman-teman bikin print ad, di sini ada tiga pendekatannya. Sorry, ada tiga pendekatannya. Di sini ada tiga elemennya, yaitu stopping power, headline, dan juga body copy. Lanjut, nah di sini menariknya teman-teman. Headline itu juga bisa berfungsi sebagai stopping power nih. Jadi di sini kalau kalian lihat iklannya, beli satu, gratis satu. Lihat dari jauh, lihat dari dekat lagi, beli satu. Produk dalam negeri apa saja, gratis satu, lapangan pekerjaan baru untuk setiap orang Indonesia. Nah, di sini cuma dua elemen yang ada di iklan ini, yaitu headline dan juga body copy. Gitu ya. Di sini saat headline tonton sebagai stopping power, maka teman-teman bisa menampilkan manfaat dari produk di sini.
kedua syaratnya bikin pendek aja nih, 10-16 kata. Terus gunakan body copy untuk mendukung fakta. Jadi karena headline-nya pendek ya, saat kalian mau nulis panjang taruh di body copy. Jadi harus saling berkaitan. Dan terakhir, fungsi stopping power menguraikan janji dan mendorong pembaca untuk terus membaca. Gitu ya. Jadi di sini sebenarnya yang dikulik adalah manfaat produk. Taruh sini. Nah, di sini kalau di iklan yang ketiga ini, tadi yang pertama yang almost, kemudian beli satu gratis satu. Nah, ini ada iklan dari Nissan. Stopping power-nya ini berbentuk visual. Nah, headline sama. Polanya sama yang Volkswagen tadi. Jadi di sini headline digunakan untuk menampilkan fitur baru dari sebuah produk. Terus kemudian akan didetilkan lagi apa sih produk itu atau bagaimana sih kerja produk itu di body copy-nya. Nah, sekarang kita masuk lebih detail ke body copy. Kalau teman-teman lihat di iklan ini, body copy-nya itu adalah fakta yang diambil dari majalah. Jadi di sini hampir semua bahan baku produk kostum dari superhero di Hollywood itu didatangkan dari Indonesia nih. Nah, di sini teman-teman di body copy karena dia fungsi memperkuat headline, teman-teman bisa menuliskan fitur atau produk yang lebih detail, kemudian testimoni atau saksi independen dari konsumen yang sedang menggunakan produk, itu pernyataannya saya taruh di sini untuk memperkuat headline, atau penghargaan, kemudian kutipan pernyataan dari media massa seperti ini ya, atau penawaran atau diskon. Jadi di sini kita punya 5 angle yang bermanfaat untuk memperkuat reason to buy tadi. Nah, di sini teman-teman nanti teman-teman bisa pause ya untuk menikmati teksnya di sini. Di sini ada iklan yang bersifat copy base. Jadi di sini ada narasi yang dibikin. Kalau teman-teman baca, itu bikin kita kenal sama produknya. Terus kemudian ada fakta-fakta yang membuat kita tertarik sama produknya. Kemudian ada fakta yang membuat kita berhasrat, ingin mencoba. Dan terakhir ada call to action untuk segera do something, menikmati produk ini. Dinikmatin aja. Nah, di sini ada pesan dari copywriter Bapak Joseph Sugarman. Ini bagaimana sih kita membuat sebuah iklan yang berkelanjutan. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan dari tadi kan sebenarnya kita membedah dari mulai reason to buy sama call to action ya. Nah, di sini kalimat pertama hanya untuk membuat membaca kalimat kedua dan seterusnya. Jadi poin pertama, antar kalimat, headline dan juga body copy harus saling berkaitan. Yang kedua, kalimat pertama harus pendek dan sederhana. Harus pendek dan sederhana. Headline-nya tuh harus pendek, to the point, fitur barunya apa, kebaruannya apa di situ. Terus kemudian di headline atau kalimat pertama, bukan beli produk ini, tapi baca iklan ini. Dan terakhir, tutup dengan tawaran beli produk, call to action. Oke, selanjutnya saat teman-teman menulis sebuah iklan, teman-teman juga harus membayangkan nih, kalian ngomong sama siapa, karena ini proses komunikasi. Jadi yang pertama, teman-teman itu mungkin atau akan di-challenge oleh brand untuk ngomong ke end user. Ini contohnya iPhone yang men-challenge copywriter-nya untuk menulis iklan untuk pembelinya, pengguna akhir. Nah, di sini pesannya just touch foto. Jadi fitur di iPhone untuk motret hanya tinggal tekan layarnya saja. Yang kedua, teman-teman juga akan di-challenge oleh brand untuk menulis iklan untuk partner bisnis. Jadi di sini business to business ad. Contohnya seperti ini, Uber yang butuh iklan Uber yang buka lowongan nyari partner driver ya. Dan terakhir ada corporate ad. Nah, di sini biasanya brand, nggak brand ya, tapi lebih ke corporate atau perusahaannya ingin membuat iklan untuk menyampaikan visi misi perusahaan mereka. Jadi nggak menyampaikan pesan produk, tapi menyampaikan visi misi dari perusahaan. Di sini contohnya kedaulatan rakyat yang kebetulan saya tulis kopinya minggu nanti tempat penelitian. Jadi saya menganalogikan nilai-nilai dari
atau visi misi dari kedaulatan rakyat dengan filosofi Jawa berguna bagi sesama. Terus di sini saya tulis di kopinya penjelasan dari Miguna itu Merapi Ngelian, sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat bisa bermakna besar bagi orang lain. Berguna bagi sesama, membuat hidup lebih berarti. Oke, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.